Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan pada pertemuan kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan bahwa bagaimana cara menangani entok makan bulu temannya sendiri, begitu ya. Jadi jika kita merujuk pada perilaku hewan, beberapa hewan memang terkadang memakan bulu atau bagian tubuh temannya sendiri, terutama dalam kondisi stres, sakit, atau kekurangan makanan, begitu ya. Namun pada umumnya perilaku seperti itu jarang terjadi pada hewan yang sehat dan berada dalam lingkungan yang baik. Jika teman-teman memiliki kasus serupa, mungkin jawaban atau informasinya saya akan coba jawab di konten kali ini ya. Jadi perilaku entok yang memakan bulu temannya sendiri itu biasanya terjadi karena kekurangan makanan atau stres. Itu penyebab utamanya. Ketika entok merasa lapar atau kekurangan nutrisi, mereka dapat mencari sumber lain untuk dimakan. Termasuk bulu teman-temannya itu bisa menjadi sasaran ya. Hal ini juga bisa terjadi jika mereka merasa terancam atau berada dalam lingkungan yang tidak ideal. Nah, untuk mencegah perilaku ini penting untuk memastikan bahwa entok itu mendapat pakan yang cukup dan berkualitas begitu. Selain itu juga bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dan minim stres itu juga dapat membantu mencegah permasalahan ini. Jika masalah ini terus berlanjut, bisa kemudian konsultasi dengan peternak lain untuk mendapatkan solusi yang tepat begitu. Yang paling paham apakah entok itu dalam kondisi stres atau mungkin pakannya kurang, itu yang tahu adalah peternak masing-masing. Nah, manajemen pakan ini dalam budidaya ternak entok memang sangat penting selain manajemen kandang, kemudian pemasaran begitu ya. Dalam proses produksi, pakan ini sangat menentukan sukses budidaya. Ketika tidak bisa menghitung atau hanya diberikan dengan porsi yang tidak kita kontrol, tentu saja untuk memperbesar margin keuntungan itu tidak akan terjadi, bahkan bisa merugi begitu kalau umpamanya manajemen pakan ini tidak dikelola. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya di Tom Sway, saya sudah banyak membahas terkait manajemen pakan ini supaya keuntungannya lebih tinggi. Contohnya segmen breeding. Untuk pembibitan sendiri mungkin seperti di Tom Sway sendiri, itu pakannya saya tidak mengambil resiko untuk mencoba alternatif apa yang biasa dilakukan oleh peternak pembesaran. Saya memilih pakan pabrikan begitu, tapi dengan target pembibitan yaitu anakannya itu maksimal atau optimal begitu. Dan bagaimana caranya menjual anakan ini lebih cepat, tidak kemudian saya menjualnya lambat, bahkan di atas umur DOE begitu, di atas 10 hari. Jadi begitu menetas, sebisa mungkin sudah memiliki pasar atau calon pembeli. Bahkan kalau di Tom Sway Farm, karena indukannya mungkin yang kurang banyak dan produktivitasnya yang kurang tinggi, namun pasarnya sudah jadi, bahkan banyak yang masih mau untuk menunggu atau pre-order begitu. Jadi bisa dikatakan entok belum bertelur pun sudah ada pemesannya. Jadi ini cukup menguntungkan bagi pembibitan. Beda lagi dengan pembesaran ya. Kalau pembesaran tentu saja pakan yang diberikan seperti pakan breeding, pembibitan tentu saja tidak masuk karena pakannya harus pabrikan begitu ya, relatif mahal, dan perhitungannya tentu saja untuk jualan DOE itu punya standar harga yang sudah dihitung masuk dengan kos pakan begitu. Termasuk untuk jenis jumbo karena masuk ke segmen penghobi atau untuk kontes, itu harganya bisa kita bandrol sesuai akad kita dengan pembelinya. Jadi tidak ada patokan harga untuk entok jumbo ya. Meskipun di pasaran rata-rata di kisaran, ada yang menjual di kisaran 36, ada yang 50.000 per ekor, tapi ada juga yang bisa menjual di atas 100.000 bahkan 150 per ekor ya. Jadi bisa dihitung ketika satu indukan itu menetas 15 ekor,
kemudian bisa di harga 100.000, tentu saja sudah 1.500.000 begitu ya untuk satu indukan. Dan tentu saja untuk membeli atau kenapa yuk berani mengambil pakan pabrikan, karena harganya yang masih bisa bersaing begitu. Sementara untuk pembesaran tentu saja kita harus mencari pakan alternatif. Artinya kita juga harus memiliki bank pakan, kemudian harus memiliki effort untuk mencari sayur mungkin ya di pasar. Pokoknya tidak boleh hanya pakan pabrikan, karena untuk pembesaran sendiri segmennya biasanya untuk pedaging ya. Pedaging tentu saja harganya standar di pasar itu sekitar, kalau betina itu di angka 60.000 ke atas, kemudian untuk jantan itu di sekitar 150 ke atas. Fluktuasi harga juga mengikuti di saat lebaran atau di saat libur-libur besar begitu, harganya bisa naik. Nah, kesempatan untuk para peternak pembesaran atau pedaging ini biasanya menunggu momen-momen seperti itu. Jadi 3 bulan sebelum lebaran seumpamanya contohnya. Jadi yang diambil juga tidak dari DOE, tapi di usia siapan 3 bulan ke atas. Jadi di usia 6 bulan sudah bisa dijual. Artinya memeliharanya cukup 3 bulan saja dengan pakan alternatif. Tentu saja tidak begitu menguras kos pakan. Ketika kemudian memeliharanya dari DOE 0 hari, maksudnya baru menetas sampai kemudian di usia 6 bulan, tentu saja kos produksi atau kos biaya pakannya lebih tinggi, karena contoh saja di usia 1 sampai 1 bulan itu biasanya harus menggunakan full pour dulu. Nah, full pour dulu ini tentu saja pabrikan ya harus beli. Sementara kalau diberikan pakan seperti untuk dewasa, anak-anakan ini tentu saja masih rentan dengan pertumbuhan yang tidak maksimal, kemudian sakit juga bisa karena imunitas tubuhnya belum terbentuk, kemudian sistem pencernaannya juga belum sempurna, sehingga pertumbuhannya tentu harus diberi asupan gizi yang maksimal seperti manusia begitu ya. Di usia 1 sampai 5 tahun itu tentu saja butuh nutrisi full untuk kemudian pertumbuhannya supaya tidak stunting atau apa begitu ya kalau manusia, supaya bisa pertumbuhannya lebih baik. Setelah lepas 1 bulan baru bisa turun. Nah, perhitungan ini tentu saja penting untuk para peternak cermati ya. Manajemen pakan ini sangat menentukan sukses budidaya ternak entok, baik itu pembibitan, pembesaran, juga yang sektor atau segmen lainnya. Jadi ketika tadi masalahnya adalah kekurangan pakan, kemudian entok ini makan bulu, begitu ya pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kelebihan pour atau pakan itu juga tidak menguntungkan pada entok. Jadi juga ada dampaknya begitu ya pada kesehatan mereka, termasuk yang pertama itu penurunan kualitas bulunya atau karkasnya begitu ya, tulangan. Jika entok-entok kita itu diberi pakan dalam jumlah yang terlalu banyak atau tidak seimbang begitu ya, beberapa hal yang bisa terjadi ini saya coba jelaskan. Yang pertama adalah obesitas. Jadi pemberian pakan berlebih ini bisa menyebabkan entok menjadi obesitas yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit, bulu, kemudian performa kalau di untuk jumbo ya. Dan kondisi ini bisa menyebabkan penurunan kualitas itu. Jadi seperti halnya juga manusia, ketika ke obesitas tentu saja itu menjadi salah satu penyakit, malah yang menjadi sumber penyakit begitu. Kalau di entok biasanya kemudian nggak bisa jalan, dobrok karena tidak sesuai daging sama tulangannya. Kemudian bulu di sayap yang turun lebih awal, muncul lebih awal, tumbuh lebih awal, kemudian menyebabkan turun ke bawah. Dan itu yang turun adalah bukan bulunya, karena untuk menyangga bulu yang panjang itu kemudian sayapnya yang turun. Untuk di kualitas jumbo tentu saja ini akan mempengaruhi atau berpengaruh pada performa, dan itu menjadi catatan yang tidak baik untuk pemberian pakan yang berlebihan. Kemudian pemberian pakan yang berlebihan itu juga bisa membuat stres. Jadi kelebihan pakan atau ketidakseimbangan nutrisi ini bisa menyebabkan stres pada entok, yang bisa berdampak pada bulu juga. Jadi bulu mudah rontok,
dan apa namanya ya, performanya tidak seperti yang kita inginkan begitu ya. Untuk mencegah hal ini tentu penting untuk memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan gizi entok serta memastikan pemberian pakan tidak berlebihan. Pastikan juga lingkungan mereka cukup nyaman dan tidak menambah stres. Jadi itu mungkin pertemuan kita hari ini, kita bahas sedikit terkait apa yang sering kita temui di lapangan atau di kandang begitu. Semoga video ini bisa menjelaskan atau menjadi jawaban, kemudian menjadi media sharing. Silahkan kalau ada yang memiliki pengalaman atau ada yang ingin memberi masukan, silahkan ketik di kolom komentar, kita bahas bersama di konten kali ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah support channel ini sampai sejauh ini. Dan bagi yang belum, jangan lupa tetap subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Sue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade